My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihi. Oke, terima kasih ya kawan-kawan ya. Kita berbicara tadi masalah roh jin sudah. Apalagi tadi hilang nih. Ini mana catatan saya nih? Iya, ini gara-gara Pak Timothy dengan Pak Siler ini. Pak Dani baperan Ayo Pak lanjut. Janganlah framing, itu framing namanya. Iya, jadi lupa saya kan. Bagaimana? Hilang itu pertanyaan tadi saya di mana? gara-gara lupa, ada gara-gara jin tadi melahirkan Bro Dani. Makan bakso kayaknya begitu loh. Ketawa begitu kan enak, enggak menyinggung. Kita tidak ada dendam, iya kan? Kalau sudah clear ya sudah. Aduh. Iya. Oke lah, ini apa ya? Ini aja lah, bertanya juga. Yang dibahas oleh Ibu Sufiatul yang mengatakan bahwasannya Alkitab itu editan, itu bagaimana? Benar atau salah sih itu? Menurut saya nggak benar itu. Yang diucapkan oleh Sufiatul. Alkitab itu adalah editan katanya. Benarkah? Menurut saya sih, menurut saya nggak benar itu. Alkitab yang kita pakai ini, iya Pak. Iya, karena kanonisasi di dalam Alkitab itu Pak dikumpulkan dari gulungan-gulungan Pak. Jadi kalau Ibu Sofi di kanon Pak maksudnya, Bapak ngerti nggak di kanon? Bapak ngerti nggak di kanon? Kalau di kanon yang setahu saya, mohon maaf kalau salah ya, itu artinya ditetapkan. Iya, tapi proses penetapannya itu ada editan. Cara mengeditnya kayak gini maksud Ibu Sofiatul. Oh iya. Dengar dulu. Dengar dulu Pak Dani. Dengar dulu Pak Dani. Gini Pak Dani ya. Gini. Nah, untuk mengkanon Alkitab itu diambil dari sumbernya itu dari kanon-kanon Ibrani, kanon-kanon Samaria, kanon-kanon Baku, diambil, dikumpulkanlah itu. Mana yang sama, itulah yang dipakai. Mana yang tidak sama, yaitu tertolak atau dikatakan dengan kitab apokrif. Jadi itulah yang dimaksudkan Ibu Sofi diedit. Yang tertolak itu contoh Injil Barnabas enggak dimasukkan. Kenapa? Karena tertolak. Injil Thomas karena tertolak. Itulah yang dimaksud Ibu Sofi dengan editan. Ada prosesnya Pak Dani. Nah, kalau editan setahu saya, mohon maaf kalau salah. Kalau editan itu artinya tambahan Pak, tanpa ada dasar. Itu namanya editan. Mengkanon itu begini. Ya. Oh silakan Pak. Mohon maaf. Aku coba tambahin sedikit ya. Ya Pak Dani, begini Pak Dani. Jadi pengertian editan itu bukan begini ya Pak Dani. Misalnya begini, Pak Dani mungkin mengartikan editan itu begini. Orang bikin artikel nih. Ada penambahan-penambahan dari artikel asli, kira-kira begitu mungkin. Jadi bukan begitu maksudnya Pak. Jadi begini, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah begini. Kitab kita itu Pak, itu terdiri dari beberapa manuskrip Pak. Nah, perhatiin ya, manuskrip kemarin dijelasin sama Bu Supoitil bagus banget tuh. Ada Byzantine Textus Receptus namanya Pak, atau Novum Instrumentum Omnae. Ada juga yang versi pendek. Jadi ini ada versi panjang, ada versi pendek atau versi singkat Pak. Yang versi singkatnya Alexandrian atau Novum Testamentum Graece. Ada juga Vaticanus Sinaiticus. Pengertian editan di sini Pak bukan seperti yang kujelaskan tadi Pak, tapi diambil dari beberapa manuskrip yang tadi itu. Kira-kira begitu Pak Dani. Ya, tapi intinya tidak kabur dari substansi itu sendiri. Kira-kira begitu Pak. Jadi bukan editan, kita udah bikin artikelnya, contoh kayak skripsi nih. Kita tugas akhir bikin skripsi 6 bab gitu ya.
Kita tambah-tambahin itu, bukan begitu maksudnya. Tapi hasil dari skripsi itu adalah gabungan dari beberapa manuskrip. 5 bab, Pak. Nggak gitu ada kira-kira. 5 bab. Iya, sorry ya. Jadi dari beberapa manuskrip lah diambil itu, Pak. Jadi bukan pengertian editan itu sudah jadi ini, habis itu ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin, bukan begitu maksudnya ya. Ya, silakan Pak Dhani. Makanya saya penasaran apa yang ditanyakan oleh Ustadz tadi tentang ayat yang ada satu paragraf ya, yang Markus, tidak ada manuskrip. Iya, tidak Ya, ada Markus 18 ya. Ya. Iya, mana manuskripnya yang diambil dari sanita apa ya, saya nggak paham ya. Saya kan sebagai pengamat nih. Nah, karena nggak ada di dalam manuskrip yang manapun nggak ada, kenapa ini ada? Makanya saya yakin berarti ini editan. Editan jadi begini, tambahan sebagaimana yang saya lakukan kalau waktu dulu ya, waktu kita skripsi kan atau tesis itu kan kita ada penambahan kalimat-kalimat kita sesuai dengan keinginan kita, itu namanya editan. Itu yang saya lakukan. Good. Kemarin Bu Sofiatul bagus jelasin Pak. Jadi begini, jadi kan tadi udah dijelasin. Ada di Alkitab yang versi panjang, ada yang versi singkat. Kebetulan Bu Sofiatul pakainya yang versi panjang, yang Bizantin tadi, Textus Receptus itu. Ya, jadi memang itu yang satu paragraf yang Pak Dhani bilang tanda kutip tambahan, itu sebenarnya manuskripnya ada di Textus Receptus itu Pak. Jadi dari situ untuk apa mendetailkan itu ada sekitar 1.600-an manuskrip Pak. Untuk kalimat tambahan yang tadi Pak Dhani bilang itu Pak. Nah, ini lagi coba dikumpulkan karena memang bahasanya bahasa Inggris tuh. Dia terpecah dari beberapa manuskrip Pak. Nah, ini lagi coba dikumpulkan nanti kita jawab itu, kira-kira begitulah. Oh, ada kok. Gitu kira-kira Pak Dhani. Ya. Berarti belum dijawab aja, belum dikumpulkan. Ya udah itu aja. Ya, tapi kemarin udah ditunjukin Pak. Itu tunjukin banyak banget Pak. Itu 1.600-an manuskrip Pak. Jadi nggak mungkin dalam 5 menit. Sebentar Pak Dhani. Nggak mungkin dalam waktu 5 menit dia kasih tunjuk itu Pak. Enggak Pak. Itu butuh waktu. Makanya dibilang kalau ada waktu 3 jam saya bisa jelasin, dibilang Bu Sofiatul. Begitu. Cuman kan kalau debat itu kan dibatasi waktu nih. Iya. Bukan nggak ada sebenarnya Pak. Kemarin ditunjukin kok. Gitu. Iya. Cuman harus diartikan. Itu bahasa Inggris semua tuh. Bang Ginting, silakan, ini kan udah lewat dari 3 jam. Besok bisa saja ditampilkan ke anak Batak. Iya. Begini Pak, nanti mereka kan ada debat selanjutnya. Ada debat selanjutnya nanti mungkin Bu Sofiatul bisa jelasin itu kok. Oh, bukan masalah. Itu masalah kecil kok. Bukan dari Ginting ya yang gini Pak Dhani, gini ya. Gini. Nggak usah Ibu Sofiatul, aku bisa menunjukkan itu. Bisa menunjukkan itu. Begitu mantap itu anak Batak. Nggak usah Ibu Sofiatul. Tetapi kayak gini Pak Dhani, kayak gini ya. Katakanlah hanya Markus berapa tadi Pak Dhani bilang? Markus 18 saya lupa. Katakanlah Markus 16, katakanlah manuskripnya mana, kan kayak gitu. Artinya mulai dari Kejadian sampai Wahyu hanya manuskrip Markus 16 lah. Yang Markus 16 apa ada? Mana ada Markus 16? Nggak tahu saya lupa juga. Saya kan bukan penghafal. Coba buka buka Markus coba nanti biar aku tunjukin itu. Markus berapa itu? Saya sih lupa itu. Kemarin itu Markus 8 atau 18 gitu, coba Iya, begitulah. Begitulah. Mana ada Markus 18 Pak? Nanti Markus 8 coba lihat. Coba. Markus sampai berapa ya? 16. Sampai 16 doang. Iya, sampai 16. Pak Dhani, aku nggak hafal. Aku bukan sarjana teolog, Pak. Aku orang biasa, ya. Jadi nggak semua memang kita hafal itu. Markus sampai Markus 16. Ini Markus 16. Iya, 16 dia Markus 16 dia. Yang terakhir kalau nggak salah saya. Saya pernah baca itu. Yang terakhirnya. Sebentar ya. Waduh, share screen lagi rupanya. Ya, screen aja. Ada kalimat terakhirnya itu. Saya juga ngecek loh anak Batak. Iya. Nggak apa-apa ya. Ngeceknya nggak berani untuk Pak, nanti balik kita nanya masalah ini ya Pak. Masalah kitabnya Bapak itu merupakan puisi ya Pak. Nanti kita minta juga penjelasannya ya. Nggak usah Pak. Nggak usah Pak. Bisa, tapi nanti lain waktu jangan malam ini, besok aja. Besok boleh.
Yang penting kita diskusi, jangan ada gesekan ya. Kita jangan gesekan. Ini ya. 16 coba 16 yang terakhir. Ayat 8, ada 8A dan 8B itu. Oh iya, Markus 16 ayat 8. Saya juga penasaran itu. Kita kan baru tahu kan. Ini. Ayat 8-nya coba. Yang terakhir, yang terakhir. Ayat 8. Enggak ayat 8 Ini ada. Ya. Kalau yang di versi pendeknya memang itu hanya ada 8A. Ya kan? Ini. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Ginting. Nah, itu hanya ada di sampai 8A itu aja. Iya. 8B-nya tidak ada. 8B-nya tidak ada. Iya. Betul. Iya. Coba kecilkan aja. Dengan singkat. Ini dengan singkatnya ini. Ya. Gini aja, gini aja. Sampaikan. Enggak ada nih Gini dengan aja, Pak. singkatnya. Ya, siap. Gini ya, dengar ya Pak Dani ya. Kita baca aja lah semua. Ya, mungkin dibaca. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Titik. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Yang tidak ada manuskripnya ini kan? Mana? Ya, yang di bawah ini? Yang mana? Mereka dengan singkat. Bukan. Dengan singkat. Ini dengan singkat mereka sampaikan semua. Sebentar dulu Pak. Bapak dengar dulu Pak. Aduh. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan ke timur barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini enggak ada manuskripnya Pak. Menurut Bapak? Iya. Biar kutunjuk apa? Bapak dapat data dari mana? Ini enggak ada manuskripnya. Ya, yang dialog antara si Supiatur dengan Ustadz tadi. Ya, bukan enggak ada Pak Dani. Bukan enggak ada. Bukan enggak ada Pak Dani. Tadi kan aku bilang dari 1600 lagi. Bukan belum ditemukan. Sorry. Beda-beda Pak. Bukan tidak ada, sudah ada di laptopnya, sudah ada, tapi datanya lagi dicari karena ribuan gitu loh. Ya, ada 1.600. Sorry. 1.600 manuskrip. Bahasanya jangan begitu. Diam dulu, Bro Dani. Diam dulu. Saya ralat. Oke, jadi gini ya, dengar dulu ya. Oke. Jadi Pak, semua manuskripnya ini ada Pak jelas. Artinya kita sudah baca tadi, apalah iman bertambah dari sini. Ini soal pemberitaan Injil ya. Tetapi segala satu ayat pun dari Alkitab itu berharga. Artinya dari Kejadian sampai Wahyu, inilah yang dipertanyakan Islam seluruh Indonesia. Karena manuskripnya yang bisa dilacak oleh teman-teman Muslim itu, yaitu yang salinan pendek itu. Tetapi di LAI yang salinan panjang ada, salinan pendek juga ada. Paling dekatnya ke gereja Katolik. Di gereja Katolik ini salinan pendek ada, salinan panjangnya ada. Nah, coba sekarang sebaliknya. Ini kan dari sekian ribu ayat, dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya inilah yang dipertanyakan manuskripnya ini ya. Coba sebaliknya, tunjukkan dulu manuskrip satu ayat aja dari Al-Quran, manuskripnya kalau ada. Silakan Pak Dani. Satu ayat aja dari seluruh Quran, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Tunjukkan manuskripnya satu ayat aja kalau ada. Silakan Pak Dani, aku tunggu. Bunuh diri itu mereka bunuh diri mereka itu. Bunuh diri. Langsung udah keluar. Itu harus ada begini lah ya nak Batak. 1000 years later. Bunuh diri itu. Itu pertanyaan bunuh diri itu, Itu ada lagunya. Kemana Pak Dani? Itu ada lagunya. Kabur Sampai Pak. Yesus datang tak ada manuskrip. Sampai Yesus datang tak ada manuskrip. Nah, itu lagunya itu. Ya, telak itu. Langsung KO. Bayangin aja, dari 6.000 hampir lebih ayat dalam kitab sucinya, satu pun tak ada manuskripnya. Ini hanya ayat sepotong sepanggal, kuar-kuar. Dimakan kambing katanya, Le Timothy. Dimakan kambing. Dimakan kambing. Bagaimana 6.000 ayat nggak ada manuskrip
bahkan lebih parah lagi Kementerian Agama Lagi menafsirkan pula, KS berapa itu? KS berapa itu? KS berapa kemarin itu yang ada Yohanes dan segala macam kejadian itu dalam menafsirkan Kemenak itu memalukan mereka itu. iya. Lagi pula ayat yang diambil mereka ini antara 8A dan 8B ini tidak bertentangan sama sekali. Saling menguatkan gitu ya. Iya, Dan sudah betul. cukup dijelaskan oleh Bu Sofi sebenarnya waktu di debat mereka itu. Cuma memang untuk menyampaikan ini secara total itu butuh waktu yang banyak. Karena dia harus menampilkan foto-foto, harus menampilkan Iya. risalah dan segala macam gitu. Karena kita tidak hanya berdasarkan omong kosong aja. Itulah Harus channel-channel Baciler, itulah channel-channel kadru nih. Sampai hari ini mereka masih membahas debat Sofiatul itu karena mereka habis semua di rudal langsung, dikuliti langsung si siapa itu Sofi itu. Bagaimana debat bawa dalil dari dokter hewan? kan nggak waras. Bagaimana memberikan debat terus bawa dari dokter hewan? Ada itu pun pertanyaannya titipan gitu loh. Tapi betul ya, aku akui kalau anak Batak ini menggunakan logika pemikiran itu luar biasa kalau aku bilang. Kenapa waktu itu Bu Sofiatul tidak berpikir untuk menanya itu ya? Luar biasa lah si Mamora ini memang betul-betul lah. Mantap. Si Mamora smart. Iya betul. دورت كتير على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع